Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam Ori Hari, obrolan ringan sehari-hari. Sore tadi saya tidak sengaja ngobrol dengan salah satu tetangga dekat di sini. Obrolan kami yaitu tentang masalah fenomena Habib yang ramai dibicarakan di media sosial. Sampai saat ini sepertinya tidak putus-putus, jadi saya tergelitik untuk membicarakan sedikit dengan tetangga itu. Tapi tentu saja tentang hal yang ringan-ringan, utamanya bagaimana sebaiknya menyikapi fenomena ini dengan cara yang ringan, gak usah berat-berat saja. Yang pertama, banyak di kalangan masyarakat ini yang saya tangkap masih ada anggapan bahwa Habib itu, orang yang dipanggil Habib, itu persepsi masyarakat adalah otomatis dia adalah zuriat Nabi. Nah, ini yang pangkalnya yang salah, dan oleh oknum-oknum Habib itu sengaja dibiarkan dan disuburkan sepertinya. Pasti dengan motivasi tertentu. Padahal kalau kita cermati, namanya Habib itu ya adalah yang seharusnya maknanya adalah orang yang dicintai dan seharusnya mencintai juga umat. Nah, ini yang masih banyak berkembang bahwa Habib itu, beberapa oknum Habib itu seolah-olah menuntut untuk dimuliakan, seolah-olah dia adalah dalam tanda petik kasta yang lebih tinggi daripada pribumi atau umat kebanyakan. Dan yang memicu adanya yang kita kenal sekarang penelitian dari seorang ilmuwan muslim yaitu Kiai Haji Umat adalah adanya oknum Habib yang di media sosial maupun di offline ketika dia ceramah itu cenderung sombong dan menyebarkan doktrin-doktrin yang tidak tepat. Nah, ini masalahnya. Bahkan ada salah satu oknum yang mengatakan dengan sombongnya, di darah kami mengalir darah Rasulullah. Kemudian menuntut untuk dimuliakan, seolah-olah mau ada hak istimewa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kalau kita cermati, ini adalah budaya jahiliyah sebetulnya. Dan kalau dari kacamata agama, oknum yang membanggakan nasab atau zatnya itu sesungguhnya dimulai dari iblis. Kita kan banyak tahu itu. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis itu tidak mau dengan alasan bahwa dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Nah, artinya bahwa yang membanggakan zat atau nasabnya itu sesungguhnya yang memulai itu iblis. Ya, dalam hal ini juga mungkin kalau ada beberapa oknum Habib yang seperti itu, sesungguhnya itu boleh dikata aliran iblis saja itu.
yang membanggakan nasab. Padahal belakangan diketahui palsu, penuh rekayasa dan kebohongan. Kebohongan-kebohongan ini dilembagakan dengan berbagai cara. Nah, kita tahu kan namanya kebohongan itu pasti akan menuntut ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain. Nah, berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan sumber-sumber yang lengkap, baik yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri, kitab-kitab nasab yang valid, yang diakui, ternyata Habib-habib yang di Indonesia, khususnya yang klan Ba'alawi itu ternyata adalah rekayasa. Jadi bertahun-tahun yang lalu yang mengaku keturunan Ubaidillah itu adalah Ubaidillah sendiri adalah fiktif, bukan salah satu dari putra yang mempunyai nasab yang jelas, yaitu zuriat Nabi. Yaitu saya tidak usah menyebutkan detailnya, intinya bahwa klan Ba'alawi itu mencangkok sendiri dengan menyebutkan bahwa dia adalah keturunan dari salah satu putra seseorang yang punya nasab yang valid sebagai zuriat Nabi. Nah, ini dilembagakan, ini dimulai dari zaman penjajahan dulu, mendatangkan orang-orang dari Yaman. Dan yang perlu dicatat ini, orang Yaman itu bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab. Letaknya jauh. Jadi yang awal yang dicangkok adalah yang Ahmad bin Isa itu tidak pernah dalam hidupnya dikisahkan dalam sejarah itu dari Arab pergi ke Yaman. Karena konon makamnya aja ada di Madinah. Nah, jadi itulah yang dari salah satu anak itulah kemudian diklaim yang namanya Ubaidillah atau kakek moyang klan Ba'alawi itu zuriat Nabi, padahal tidak ada yang mengatakan seperti itu dari sumber-sumber yang valid, yang sah. Nah, kebohongan ini ternyata menuntut ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain. Seperti kita tahu di pemberitaan di media sosial, akhirnya klan Ba'alawi ini menerbitkan buku nasab baru, kemudian memalsukan makam-makam, yang makam-makam beberapa yang dipalsukan, yang di Jawa Timur atau di tempat lain, itu adalah dari salah satu orang yang dari klan Ba'alawi atau yang mengaku Habib dari klan Ba'alawi itu. Itu terus dilembagakan, kemudian membuat atau mereka itu merasa karena sudah jadi warga negara Indonesia itu warga negara yang kelas 1, sementara pribumi adalah bahkan di forum mengatakan bahwa itu budak-budak. Bahkan fakta sejarah kalau boleh dibilang mereka itu didatangkan awalnya datang ke Indonesia ini karena di negerinya sana itu musimnya kalau di dalam bahasa ini musim paceklik. Kemudian ada beberapa yang didatangkan oleh Belanda, kemudian
digunakan pengaruh dan image-nya untuk melembagakan penjajahan Belanda itu. Ya, cerita-cerita mengenai ini banyak sih. Tapi ini kan saya membahas obrolan ringan sehari-hari saja berdasarkan apa yang diamati. Tapi ya kita sebagai masyarakat Muslim Indonesia, kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak diantaranya para habib itu betul-betul alim, sikapnya juga tawadu, bisa menjadi panutan, sehingga habib itu betul-betul pantas disematkan. Artinya orang yang dicintai, pantas disematkan pada mereka. Nah, cuma beberapa itu yang bersikap yang sombong, menyebarkan doktrin-doktrin yang menyesatkan, bahkan banyak yang setiap ceramahnya provokatif, melawan pemerintah. Nah itu. Tapi yang alim ya pantas kita hormati, kita hargai. Karena memang sesuai ajaran Muslim itu kan orang itu mulia itu karena ilmunya, bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya. Ingat, yang memulai membanggakan nasab kemudian membuat atau menjadi sombong itu adalah pertama itu iblis, yang tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah, dan merasa mulia. Jadi, terus bagaimana sebaiknya kita? Ya, kalau kepada habib-habib yang tidak berilmu, tidak berakhlak, kemudian setiap ceramah-ceramahnya provokatif, kontradiktif dengan semangat Islamiahnya. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi yang provokatif, yang suka mencaci, kata-katanya kotor, kemudian sombong, ya menyikapi kepada yang habib-habib seperti ini sebetulnya ringan saja, nggak perlu berat. Jangan diundang, jangan dikasih panggung, jangan diceramah, selesai. Tapi kepada habib-habib yang berilmu, yang pantas dihormati dan kita ambil hikmah ilmunya, ya sewajarnya kita beri penghargaan. Jadi bahkan selain mereka itu menutupi kebohongan-kebohongan dengan sikap dalam tanda petik ngeyelnya itu, mereka kalau diminta atau ditantang kalau untuk membuktikan bahwa dia betul-betul zuriat Nabi, coba tes DNA. Tes DNA itu pembuktian ilmiah yang bisa menafikan atau membuktikan apakah betul-betul seseorang itu secara genetika bisa dibuktikan sebagai zuriat Nabi. Tapi mereka nggak pernah mau ya, nggak pernah mau. Jadi intinya marilah kita masyarakat Muslim Indonesia jangan mau ditipu, jangan tertipu, dan tidak perlu memuliakan, mengkultuskan, dan memikir dengan cara logis atas doktrin-doktrin para habib yang tidak masuk akal. Mereka seolah-olah kadang-kadang berpayung kepada hadis. Entah hadis yang mana. Bahkan ada hal yang lebih parah itu. Habib gila pun lebih mulia daripada 7 ulama yang alim. Wah, ini betul-betul tidak logis ya. Tidak logis.
Jadi sekali lagi mari kita tenang saja, jangan sampai juga ditipu, tertipu, terbius dengan doktrin-doktrin dan menyikapinya kalau Habib itu betul-betul berilmu, orangnya berakhlak, tawadu, ya kita hormati sewajarnya. Dan bagi yang sombong, tidak berakhlak, provokatif, ya jangan diikuti, jangan diundang, jangan didatangi majelisnya, jangan dikasih panggung, selesai. Nah, biarkan mereka mencari hidup dengan cara lain yang selama ini menumpang dengan banyak diantaranya dari para muhibin atau pengagum Habib ini yang mau kadang-kadang mengorbankan hartanya, uangnya untuk mereka. Mereka terlena selama ini. Alhamdulillah sekarang dengan dipicu atau dimulai dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin, terbukti bahwa mereka itu bukan dzurriyyat Rasulullah, bahkan secara genetika ketika beberapa diantaranya tes DNA mereka adalah dari Yahudi. Saya kira itu, mudah-mudahan ini obrolan ringan sehari-hari bagi yang baru saja ketemu bisa jadi referensi dan bisa menjadi pedoman untuk bersikap yang baik, bersikap yang tepat. Jangan takut terbius, bahkan ada di antaranya yang takut kualat kalau menyampaikan kebenaran ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kapan-kapan. Salam.